Halo guys, yuk kita ikuti urutan pemilu dalam simulasi pemilu 2024. Yang pertama, petugas KPPS menyisir lokasi TPS. Dikhawatirkan nanti ada temuan-temuan yang mencurigakan. Disisir dulu ya semua lokasinya. Kemudian KPPS memastikan komponen hadir untuk memulai acara pemungutan suara. Sebelum itu ada sumpah dan janji dari KPPS yang dilantik oleh Ketua KPPS. Selanjutnya pembukaan kotak suara, pengeluaran logistik disaksikan oleh PTPS dan saksi. Lalu pemanggilan nama untuk dicek KTP dan pemberitahuannya oleh KPPS 4 dan 5. Setelah dicek KPPS 4 dan 5, kemudian menyarankan untuk duduk dulu ya bagi pemilih yang sudah disediakan tempat duduknya. Selanjutnya pemilih dipanggil oleh KPPS, Ketua KPPS 2 dan 3 untuk kemudian diberikan surat suara dan diarahkan menuju bilik suara untuk mencoblos ya. Setelah pemilih mencoblos surat suaranya, pemilih kemudian diarahkan oleh KPPS 6 untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai dengan tanda atau warnanya ya. Kalau yang abu-abu untuk presiden dan seterusnya. Harus dipantau terus, nggak boleh pemilih ini kemudian sembarangan memasukkan ya. Jadi disesuaikan dengan warnanya ya, tidak boleh pemilih ini kemudian memerintahkan kepada KPPS 6 untuk memasukkan, harus dimasukkan sendiri dengan pantauan. Setelah itu pemilih mencelupkan jarinya ke dalam gelas tinta yang dipantau atau diawasi oleh KPPS 7 ya. Jadi alurnya setelah mencoblos wajib untuk mencelupkan jarinya ke dalam tinta yang sudah disediakan oleh KPPS 7. Wajib ya. Setelah semuanya selesai, maka dipersiapkan untuk pengeluaran surat suara dari kotak suara. Kemudian dilakukan perhitungan, disaksikan oleh saksi, PTPS, dan pemilih itu sendiri. Di prosesnya ini memakan waktu yang lumayan lama karena harus mengecek satu persatu surat suara dari 5 kotak suara itu tadi guys. Harus sabar, harus teliti, jangan ditotal dulu ya. Intinya jangan ditotal dulu, habis dicatat, jangan sampai kemudian ada yang ketelesut ataupun surat suara hilang. Jadi harus dipastikan dengan benar jumlahnya sesuai dengan DPT yang hadir. Nah setelah itu direkap ya, rekapitulasi suara. Harus teliti, penulisannya pun penulisan angka digital ya, jadi harus hati-hati nulisnya. Setelah itu barulah kemudian C hasil itu nanti akan ditandatangani ya. Kalau sudah selesai semuanya, sudah benar semuanya rekapitulasinya, maka satu persatu dari anggota KPPS itu menandatangani C hasil. Di tahapannya setelah penghitungan suara ditulis di C hasil, C hasilnya ditandatangani bersama. Seperti itu ya guys ya. Setelah semuanya tanda tangan, kemudian Sirekap, petugas Sirekap mendokumentasikannya
kepada aplikasi Sirekap untuk dikirim kepada KPU ya guys ya. Setelah semua proses ini selesai, kemudian KPPS seluruhnya ringkes ya. Jadi ada yang bertugas menyalin dan juga untuk memasukkan lagi C hasil dan semuanya ke dalam kotak suara untuk dikembalikan kepada balai desa atau BPS. Inilah hasilnya C hasil guys. Jadi kalau yang kosong itu dikasih angka Z ya, bukan ditulis X11, itu ditulis Z itu ya. Untuk angka yang kosong di X yang apa namanya, kolom yang kosong itu, kemudian angkanya di belakang ya, belakang sendiri. Angka digital itu 1 ditulis di tengah ya. Sudah ditandatangani semuanya. Nah ini untuk markernya harus nanti pemutuannya pakai Sirekap itu harus ini pas markernya ya. Jadi dikasih garis itu marker atau bordernya itu ya. Penulisannya kayak gitu guys, bisa dicek ya. Cek. Jadi untuk petugas penulis ini nanti usahakan yang tulisannya rapi ya, nggak harus bagus tapi rapi dan jelas. Seperti itu, kita lihat di belakang. Nah seperti ini ya, kolom yang kosong di Z aja, untuk yang angkanya itu di X ya, jumlah suara sahnya itu di X. Nah kalau yang nggak ada kolomnya itu kita cukup Z, tanggal 14. Nah tanda tangan di bawah, ditulis juga dalam huruf perolehan hasilnya yaitu 16 ya, nanti seperti itu ya guys ya. Oke, jangan lupa tanda tangan semuanya, termasuk di situ ada saksi-saksi harus tanda tangan juga ya. Kalau nggak ada yang nggak mau tanda tangan ya silahkan, tapi nanti ditulis di C hasil ya. Tapi biasanya ya wajib sih tanda tangan ya. Ini yang C hasilnya. Nah saya coba untuk landscape ya, karena kalau potret nggak kelihatan kayak gitu ya guys ya. Nah nanti untuk menempelkan ke papan itu pakai jepitan itu tadi, itu masuk dalam logistik yang nantinya akan dikirim oleh KPU ya guys ya. OTW setor ke balai desa. Kalau sudah diringkesi semuanya masuk ke dalam kotak suara, maka kita tinggal mengembalikan ke balai desa. Nah ini C kejadian khusus ya, ditulis juga tadi yang kurang KTP-nya, yang nggak bawa C pemberitahuan dan macam-macam lagi, rusak minta ganti, seperti itu ya guys ya. Semoga bermanfaat guys.